Wabibil Kodi, mohon maaf untuk kali ini personil tidak komplit ya, tidak lengkap ya. Di sini kami akan membawakan 2 lagu sholawat. Oke, selamat mendengarkan. Untuk lagu yang kedua ya, kita sama-sama ya bersalawat ya.
Salawatu ala Nabi yang hormatin ya. Oh lagi bukan. Sabar ya. Kita sama-sama salawat ya. Sama-sama bersalawat salawat dari di hati ayah bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, untuk acara selanjutnya Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Badroni Abdul Rosid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahu azim al-ayat. Kepada para kaum alim ulama yang senantiasa kita harapkan barokah ilmunya, kepada para sesepuh bini sepuh yang kita hormati dan kita muliakan, kepada ketua RT, ketua RW yang kita hormati dan kita taati, kepada ketua DKM Al-Muhajirin yang berbahagia yang kita muliakan. Alhamdulillah bahwasanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan malam hari ini bisa bermuajah bersilaturahmi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan afiat. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju terang benderang, menuju mati dan nur. Dan mudah-mudahan tercurahkan pula kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan tercurahkan pula kepada kita selama pada dicintai ya Allah. Amin. Malam ini kita bersama-sama mengagungkan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ini adalah intinya adalah Mahalul Qiyam. Kita memuja, kita menghormati hari kelahiran beliau, seperti apa yang dikatakan sahabat Ali bahwa beliau berkata, qala Ali qaramallahu wajhah wa radhiyallahu an man agama maulidin nabiyyi la yahruju minad dunya illa bil iman. Ali qaramallahu wajhah berkata, barang siapa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan keluar dari dunia atau mati kecuali membawa iman. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, menjadi pengobat kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita ini menjadi bahwa nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Sudah hanya saja karena waktu yang terbatas, kita tawasul sebentar mengenai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ridhoillahi ta'ala wa ila hadratina bin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatil kiram wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama'il amilin masyajab as-salihin wa likafatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syahidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dhamma min hamdi syahran 'ala matul qamariyah sallallahu alaihi wa
Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika Marhaban marhaban ya
Allahumma ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Hidir. Assalamualaikum ya Malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir
Qadir Jailani. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-muhimmat, Allahumma ya rafi' ad-darajat, Allahumma ya dafi al-balirat, Allahumma ya muhil al-muskilat, Allahumma ya mujib ad-dawat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wahwajah ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbahagia dan kelahirannya, kita senang dan kelahirannya karena jasa beliau, sehingga kita bisa mengenal Islam, kita bisa sholat, kita bisa berzakat, kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah lainnya untuk karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bagus dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, adalah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Badroni dan Tidil Kolbi yang sudah memimpin sholawat. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah puncak dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, yaitu dengan tausiah tema meneladani kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merajut damai dalam keluarga, memupuk toleransi antar sesama. Kepada Ustazah Nur Hafifah kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya atas tunduk ya Bapak Ibu Araya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk yang saya hormati Bapak Ustadz Burhanuddin MAG beserta jajarannya,
juga barangkali ada Bapak Ketua RW beserta jajarannya. Saya haturkan terima kasih pula pada Bapak Ibu masih semangat atau terus tunduk? Semangat. Ya nanti biasanya bebannya lebih tinggi untuk yang terakhir makanan untuk tidur atau secara runduh sih. Oke, alhamdulillah kita dapat bersua tentu atas izin Allah. Jika bukan atas izin Allah, Bapak Ibu semuanya pasti nuju nari selimut. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah karena ti wajah nate tos tarariris, mangga ayeuna mah di sini mah dalam rangka pencerahan. Silahkan nuru maos usiana tos senior perempuan mangga majeng heula kapayun. Biasana mencerahkan. Nu paling senior mangga kapayun pemanasan heula. Nu paling senior, ayo sok tengararaku. Kita pemanasan dulu. Karena mahalul qiyam sudah, video call pun sudah, dan lain sebagainya sudah. Jadi di sini kita recall saja, mengingat Maulid Nabi Muhammad SAW. Mangga silahkan. Sok pura-pura tengarakunya. Mana nu paling senior? Ibu paling senior. Laras Bu, Ibu Yuswa seberapa tahun Bu? 56. Ada yang lebih atas dari 56? Ibu berapa Bu? 65. Ada yang lebih atas dari 65? Anu tos ini. Ada yang lebih atas dari 65? Oke. Mangga Ibu majeng. Ayo. Kita pemanasan dulu sebelum dimulai. Mangga. Oke, tepuk tangan untuk Nenek Rifa. Ayo Nenek Rifa. Apa dia Ibu? Supados seraneng har anu dipengker. Mangga. Nya, kapayun wae mangga. Sok naik biasa. Ya, mangga Bu. Oke, ngaruh sehat Nenek. Yuk mik nane. Ada deg ente. Ngetes seula ingatan dinten ayeuna dinten naon? Gili beki tadi itu beki lieur. Dinten Minggon. Oke, pertanyaannya. Ibu Rasulullah teh lahir dinten naon? Ayo, ini pengingat untuk kita semua. Dinten naon Bu? Rasulullah, Ibu lahir dinten naon Ibu? Dinten Sabtu. Dinten Sabtu. Pami Rasulullah lahir dinten naon? Dinten Minggu. Terus dinten naon deh? Dinten naon deh Bu? Dinten naon Ibu? Senin. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Nenek Rifa. Dinten Senin. Tahunna tahun naon? Tahun gajah. Gajah naon? Tahun gajah. Selanjutnya lahirnya di mana? Rasulullah sanes Ibu lahir di mana Ibu? Di mana Ibu lahir? Ibu lahir di mana? Di Madinah. Ibu lahir di mana tuh kan ada Ibu mah. Nah, Ibu lahir di mana Ibu? Di Majalengka. Pami Rasulullah lahirnya di mana? Di Mekah. Sakitu wae pemanasan mah. Ibu resepna merdeka atau napi masih perjuangan? Merdeka. Resepna cutnya Din atau Soekarno Hatta? Pilih pinter. Di antara pertanyaan lain eta mah pinter mah. Ini deg-deg gitu di pasien cutnya Din. Merdeka
mudah-mudahan aing hatena tos merdeka atau nanti masih ngabatin. Merdeka. Alhamdulillah. Mangga biasa calik deungnya bener. Masih nunggutan atau nanti cenghar ayeuna? Oh, cenghar. Cengharnya alhamdulillah. Satu nuhun Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Oke. Sehat nih. Sami mangga nih. Cenghar pokoknya banyak. Aya nominasinya. Mangga. Terus rada carenghar Bapak Ibu. Oke. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang ibu-ibu tos lomba naon we Agustusan. Lomba lari atau lomba lari? Lari dari kenyataan. Pami bapak-bapak atau lomba panjat pinang ke acan? Kami sahur Ustazah Halimah Alidrus haram lomba panjat pinang. Kenapa? Dipanjat dulu baru dipinang. Karena akan alhamdulillah itu intermezzo supados cara renghar deuinya karena tinggal dina sayur-sayur nama cara tunduh. Baik, itu sepertinya slide kedua ya? Ya, slide kedua. Alhamdulillah di hari ini 11 Rabiul Awal ini adalah menjelang peringatan Nabi Muhammad SAW yang di hari esok di hari Selasa ya harusnya ya. Selasa, berarti sekarang tanggal berapa? 10 harusnya. Tanggal 10 Rabiul Awal yang mudah-mudahan intinya kita mengambil ibrah, mengambil hikmah. Misalnya di sini siapa yang suka merayakan ulang tahun? Jung istrina sok baut bung suamina hilap. Sok baut suami teh tos dikodean masih kene teu emut aya nu kitu aya. Nah, sebetulnya boleh tidak ada milad demikian. Kalau Rasulullah caranya bagaimana? Cara bersyukur di hari lahirnya dengan cara apa? Berpuasa setiap hari Senin. Berarti idealnya tidak tiap tahun, tapi tiap minggu idealnya. Tapi kita mah semampunya lamun mampu ngacung ibu-ibu nu di dieu kodona masih seueur. Diunggah tahun ditambahan ganda-ganda ya gitu Bu. Nah, itulah Maulid Nabi ini bukan sekedar perayaan saja, tapi harapannya bisa bermanfaat minimal untuk diri, keluarga, baru untuk sekitar. Nah, di slide pertama ini kita melihat bahwa mengapa kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Bukan Rasulullah ini sudah dimaksum, sudah pasti masuk surga, tapi kenapa kita harus tetap bersolawat? Kenapa? Kenapa kita harus tetap bersolawat padahal sudah jelas-jelas Rasulullah itu sudah pasti masuk surga, kita yang belum pasti mah. Kenapa Bu? Agar mendapatkan syafaat. Terus apa lagi? Apa lagi Bu? Ame tetunduk sudah malalikir. Mahalulung wae. Oke, apa lagi Bu? Biar apa? Mengingat. Terus apa lagi? Bahkan dalam setiap sholat kita dilantunkan pasti ada sholawat. Kenapa tuh? Padahal sudah pasti Rasulullah itu dimaksum. Karena ibarat air, kalau sudah penuh muncratnya ke mana? Kita tetap ngocor muncratnya ke mana? Keluarnya ke mana? Ke diri kita sendiri. Kita mengucapkan salam pada Rasulullah, itu efeknya yang utama selain pada Rasulullah ada pada siapa? Pada diri kita sendiri. Contohnya ibu dijahatan ku tatangga, kumaha Bu? Dibales entel. Nah, batin senang Bu. Nah, kuda kumaha Bu pami dijahatan? Dibales. Kamu tuh dibales ibu mah kaib? Pikeun. Nah, terus kumaha di Bu? Doakan, Masya Allah jika nunyawa. Nah, artinya
Artinya ketika kondisi demikian kita masih berbuat baik, masih mendoakan dan lain sebagainya, itu sejatinya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Selanjutnya, teladan Rasulullah dalam kehidupan, teladan beliau dalam berkeluarga, sosial dan akhlaknya sehari-hari. Bapak, yang paling lekat di diri Bapak sunnah Rasul itu apa, Pak? Bapak-bapak araya, Pak? Bapak-bapak mah di luar minoritas, di bumi ini kararunya. Ya Pak, sunnah yang paling lekat dari Rasulullah itu apa? Tuh. Biasanya bapak-bapak mah awalnya naon? Ayo, pan aya cenagenya dina TikTok teh bapak-bapak teh meuli sumanget bade ka pangajian bade naon? Bade memantaskan diri. Bade memantaskan diri supaya siap adil. Langsung we ku istrina teh ditakol. Nah, gitu ya, biasanya teladan Rasulullah itu yang lekat adalah pada akhlaknya. Yang dampak cinta kepada Rasulullah adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka di slide selanjutnya yang paling utama yang paling utama bahwa Rasulullah itu lembut dalam keluarga. Saya tanya, Ibu kacaroge di dia sok nangolak para salah. Pami bapak osok pak nangolak ka istri pak. Punten bapak istri teh seueur anu endingnya kanker ngabatin hokcai tah eta. Nu kitu justru anu seueur di awokan. Pami bapak-bapak ka istri sanes lembut atanapi kasar. Kita nangis lagi ka bapak-bapak. Ngawalna ka ibu-ibu. Astagfirullah. Nah ini salah satu sunnah pula bahwa Rasulullah itu lembut pada keluarga, karena keluarga itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari suami. Ibu kenging artos suami dina saku. Nah, eta kumaha hukumna, Bu? Boleh. Cukup ngangge baso, meser baso, eta kumaha hukumna? Oke, bapak-bapak engkemanya sing sering dina saku teh kenging cekap kangge baso wae. Kedah cekap oge kangge meser skincare dan lain sebagainya. Nah, poinnya adalah itu. Yang pertama dalam slide ini kita melihat bahwa Rasulullah itu lembut kepada keluarga. Kalau perempuan, ketika kita ingin menginginkan suami kita seperti Rasulullah, maka kita harus seperti siapa? Seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah mencintai Rasulullah dalam diam. Ibu-ibu berang-breng-rong teh lamun cuci piring. Nah itu poinnya ya. Kesabaran ketika marah. Konon orang itu kelihatan sifat aslinya bukan saat dalam kondisi baik-baik saja, tapi justru ketika sedang ada masalah. Apakah ia masih bisa mengendalikan dirinya atau ia sudah out of control. Dan kemudian kelembutan ketika menegur. Ibu, apa hukumnya ketika suami tidak sholat terus ibu amek-amekan pas ngemutan? Apa hukumnya, Bu? Ibu wajib gak mengingatkan suami ibu untuk sholat? Wajib, tidak sih. Jadi ibu wajib gak mengingatkan suami untuk sholat secara hukum fikih dulu ini? Wajib atau tidak? Tidak wajib secara hukum fikih ibu mengingatkan suami untuk sholat. Tapi andaikan ibu mau membantu suami ibu, itu ciri istri solehah. Istri solehah, istri solehah cirinya apa? Bapak-bapak mah langsung daek di madu. Kan hadis doib eta teh, istri yang mau di madu eta jalan pintas menuju surga. Biasanya nyariosna istri ada pamengget. Ayo nanti ayah hadis doib oge, suami ngajak istri balanja cenah eta oge mata ka surga. Eta hadis doib atau sahih? Doib eta oge sah.
ngaos kumaha gitu ya. Nah, poinnya adalah begitu. Jadi yang terpenting kita lihat di sini siapa yang usianya sudah 7. Gak ada ya barusan yang tertua tuh 65 tahun. Ada yang di atas 65 tahun bapak-bapaknya ada Pak? Bapak-bapak yang tertinggi usia berapa? 70. Asa ya. Bapak masih memegang tangan istri atau tidak Pak? Ya Allah. Nah, ketika kita melihat pasangan yang sudah senior, dalim disebut tua tanya, yang sudah senior masih berpegangan tangan, etang ku bapak ibu sadayana sabaraha kali hujan angin dorar gelapna eta di bumi. Sabaraha kali piring terbang yang dan lain sebagainya. Artinya yang nomor 3 adalah memaafkan ketika disakiti, itu yang paling utama. Tapi ibu-ibu masuk ngawaler, ambu memaafkan bukan berarti melupakan. Akhirnya ibu-ibu mah jadi ahli sejarah. Kesalahan suami 20 tahun yang lalu masih emut Bu? Emut ya. Padahal ada istilah kalau udah 1 tahun lantis hujan sapoe sekali suami hilap penyandak martabak ibunya diosna kumaha? Kamu tidak pernah perhatian kepadaku padahal nembe sekali ya Allah. Nah yang keempat, dan kasih sayang ketika menghadapi kelemahan orang lain. Di sini dijelaskan apa? Dalam keluarga terkadang kita lebih mudah bersikap lembut kepada orang lain, sedangkan kepada orang serumah sebaliknya. Tapi Bu, mohon maaf, idealnya secara ideal dalam spiritual memang betul suami atau istri adalah harus bersikap lemah lembut. Tapi secara psikologis banyak ahli yang menyampaikannya pasti beda. Kabatur sareng anu kanu di bumi, kabatur sareng anu di luar eta kene. Kabatur sareng kanu di bumi pasti beda. Kenapa Bu? Karena dikeluarkan semua sisinya. Jadi ketika mengeluarkan hal tersebut tidak selalu itu negatif selagi masih dalam batasan-batasan yang wajar gitu ya Bu ya. Ibu langsung ngahauleng kieu ya Allah. Nah di sini sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Mangga salajengna punten. Oke. Dalam slide selanjutnya kita bisa melihat ketika Rasulullah mengajarkan kita memaafkan, ada dalam hadis yang ketika keluarga Rasulullah disakiti, maka Rasulullah menyampaikan, aku sudah memaafkanmu, tapi mulai detik ini dan seterusnya aku tidak ingin melihatmu lagi. Coba lamun itu dipakai untuk keluarga, itu konteksnya pas atau tidak? Nah ini dalam asbabul wurudnya memang diperuntukkan untuk orang lain. Makanya hindari orang-orang yang non Bu, tuh launan yang non Bu, toksik palalinter ya. Hindari orang yang toksik, karena memang kata Umar bin Khattab, tidak apa-apa kita berhijrah menghindari orang-orang yang toksik, tapi ini akan sulit dipraktekkan gitu ya. Dikiaskan kalau pada keluarga, ibu misalnya kesel kacaroke, tiba-tiba langsung aku tidak ingin melihat wajahmu, ayah gitu Bu. Ayah osok ayah Pak punten Pak, pami istri nuju nyiram kadang-kadang alim ningal carogena terus, kadang kawis alim ningal carogena ya. Maka di sini kita harus sesuai dengan konteksnya bahwa memaafkan di sini itu seperti apa. Dan selanjutnya mangga panginten sekarang kita coba cerahkan kembali. Barangkali ada bapak-bapak yang usianya sudah 75 tahun Pak, silahkan. Ada bapak-bapak 75 tahun mangga kapayun, silahkan. 75 tahun 80 ayah Pak. Untuk ayah sekarang anak-anakan menuju tunduh pisan, mangga kapayun. Anak-anakan menuju tunduh pisan.
ya ini. Mangga anak-anak menuju tumbuh pisan, mudah-mudahan masih nyambung. Ayo. Anak-anakan yang masih tumbuh pisan, mangga. Anak-anakan utus nundutan, utus nahulung, aya. Kakayun. Mangga. Sawae. Tong nu cenghar kene, nu cenghar mah teu rame. Nu nundutan aya. Ame cenghar. Aya teh nu nundutan. Ayo mau gak, A? Anak-anak nundutan. Abi. Ame cenghar. Kayu A nu ngangge kaos hijau we A, kapayun A. Ayo maju sini. Ayo maju sini A. Ayo maju A, berani. Tadi udah tampil belum? Ayo sekarang tampil lagi di sini. Ayo. Oh, ke dasar kemana mah kayak kemana langsung. Dede lucu, sini dek, mau maju dek. Sini dede siapa namanya? Ayo dede siapa namanya? Ayo lucu banget nih. Ayo sini maju dek. Oh ya udah Sabit, ayo Sabit. Kenalkan dulu namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sabit. Sabit apa? Sabit nama Fatur Rahman. Rumahnya di mana Sabit? Di mana rumahnya? Di situ. Iya. Sabit kesini mau ngapain? Mau nyanyi? Oke, kita baca Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai sekian. Ayo baca Quran surat Al-Kahfi, Sabit. Oh enggak, ya udah. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sambil kita bacakan artinya. Ayo. Sama saya artinya gak apa-apa. Al-Asr aja. Coba tahu dulu toh. Ayahnya punya barangkali tadi disuruh tahu teh tahu. Tahu dulu sok coba. Sareng deh nangis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Artinya demi masa. Lanjutkan. Innal insana artinya sesungguhnya apa? Orang manusia berada dalam kerugian. Dilanjutkan ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Terus dan melakukan amal soleh atau kebajikan, watawasau bil haq, dan saling menasehati dalam kebenaran. Hak itu ya yang terakhir. Tes beres-beres Sabit. Terakhir apa? Dan menasehati dalam kesabaran. Terima kasih Sabit. Terakhir Sabit namanya Ibunda Rasulullah siapa namanya? Ayo, Ibunda Rasulullah siapa namanya Sabit? Aminah. Oh siapa? Betul, Aminah. Oke, terima kasih Sabit. Resepnya perjuangan atau merdeka ya? Nah, kamu mah nanya perjuangan atau merdeka resepnya? Merdeka. Perjuangan atau merdeka? Ayo. Perjuangan atau merdeka Sabit?
Berjuang kayaknya kan kudu berjuang. Ya, Merdeka. oh kayak bisa diancam tuh mami. Nah ini jadi ini. Satu lagi ini. Nih, terima kasih Sabit pemborangnya ya. Oke, sudah disimpan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, sareng rehat, Bu. Oke, lahirna sehat. Batina kumaha batina? Nah, lebih repe disebut batin mah. Ya Allah. Ini di dalam slide ini masih sangat jelas bahwa Rasulullah itu mengajar kita memaafkan. Banyak yang terkena kanker serviks gitu ya, kanker tiroid dan lain sebagainya akibat dari seringkali menahan amarah ibu. Jujur dari hati ibu yang paling dalam, apakah masih menaruh dendam pada seseorang? Masih. Jujur ya Allah. Dendam itu seperti menyalakan api di dalam apa? Di dalam sekam. Ya, jadi kelihatannya tidak ada padahal di dalamnya sangat panas sekali. Nah, di sini Rasulullah itu sangat memperlihatkan teladan bagaimana kita memaafkan, yang memang ibu-ibu mah eta jargon nanti memaafkan tidak untuk melupakan. Tapi poinnya apa, Bu? Inilah salah satu pelajaran terbesar dari kehidupan beliau, disakiti tidak harus membuat kita menyakiti. Ini gampang atau susah? Kenapa susah, Bu? Ya mah carurcoynya. Kenapa susah, Bu? Ketika disakiti tidak untuk menyakiti kembali, kenapa susah? Kenapa susah, Bu? Karena apa, Pak? Balas dendam. Nah, itu ya, Bu ya. Nah, di sini poinnya memaafkan bukan berarti mengatakan yang dilakukan kepadamu tidak salah, tapi aku tidak ingin kesalahanmu menguasai hidupku. Siap, Bu? Siap. Nah, ini salah satu esensi dari Maulid Nabi itu adalah mengikuti sunnah Rasul di dalam hal tersebut, bahwa memaafkan al-afu anhum, kita memaafkan satu sama lain, itu adalah sunnah yang memang core dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam keluarga sekarang acung, siapa yang sering salah bicara? Cung. Ibu tegak salah ada ibu minta maaf ke suami teh setahun sekali ada yang salah unggal hari. Cung nusok salah bicara kacara oge cung. Tuh tengah aku cung ada mah cung ya. Yang sering kecewa pada suaminya. Cung. Ya, yang merasa tidak dihargai, beberes si enjing di kawannya tapi disebut balatak wae. Cung. Anu sering berbeda pendapat, hujan angin dodar gelap cung. Rame pokoknya manu pasewe sareng metoha ya. Astagfirullah. Kemudian yang menyimpan muka bertahun-tahun pada suami atau pada istri cung. Nah, ya, di sini dijelaskan Rasulullah mengajarkan kita jangan biarkan ego lebih besar daripada kasih sayang. Saya tanya kepada ibu-ibu, kenapa para suami tidak peka? Paru maos Pak, tara peka Pak. Tong boroning ku kode nyarios langsung itu dilakukan. Rumaos tuh Pak. Aku kode-kode matos temempan juga nyarios langsung istri. Jadi dilakukan kenapa kira-kira? Kenapa? Karena laki-laki itu dominan logika. Jadi pas nia istrinya ndak galon dina emutanna naon istri da tiasa. Oh gitu. Makanya ketika ada suami kedah pura-pura jadi
Putri. Kalau ibu ingin diratukan maka ibu harus merajakan ya. Dan memaafkan bukan memaafkan membuka jalan menuju hati yang lebih tenang. Selanjutnya, oke, pamitos mulai areror nya, mulai arero ditaros ngahaluleng ngambe aya door prize deui. Mangga dilajengkeun. Ini sudah masuk ke ranah kemasyarakatan. Jika tadi kita menceritakan berdialog terkait bagaimana kita dengan diri, bagaimana kita dengan keluarga, sekarang baru masuk ke ranah toleransi, berbeda tanpa harus bermusuhan. Pertama, perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Bahkan disampaikan bahwa menurut Rasulullah perbedaan itu adalah rahmat, gitu ya. Terlepas dari apapun kebiasaan kita, bagaimana cara pun ibadah kita, selama masih di kiblat yang sama, kalau ada ikhtilaf atau apapun itu alamiah, gitu ya Bu ya. Dan di bawahnya disebutkan berbeda pendapat bukan berarti menjadi musuh, berbeda kebiasaan bukan berarti harus saling merendahkan, berbeda karakter bukan berarti tidak bisa saling menghormati. Kita tetap teguh pada keyakinan kita tapi menghargai yang berbeda. Oke, saya tanya Bu, ibu bogoh kacaroge karena naon? Ibu bogoh kapungkur ieu mah nya. Ibu bogoh ka suami karena kasepna, karena beungharna, karena solehna, karena naon Bu? Karena agamana, solehna karena apa Bu? Bapak-bapak punten Pak, bedakan antara matre dan semangat. Kalau ada seorang perempuan melihat laki-laki padahal agamana punten salat oge tara dina wajahna oge punten, dan memang dalam Islam tetap ada identifikasi dina wajahna B aja dan lain sebagainya pokoknya, dan dinduna teh tebih tapi mung aya dunna hiji dunyana. Kira-kira eta cewek matre sanes? Matre. Kami mulai minus, nu ditinggalnya hanya dunia. Tapi saya tanya bapak-bapak, istri bapak ayeuna matre atau napi realistis? Karena saya ke bapak-bapak. Sekarang mah bukan matre, tapi memang realistis dan tidak mungkin makan dengan cinta. Cirinya realistis apa? Lagi senang, lagi susah tetap setia. Nah itu cirinya realistis, berarti tidak melihat harta. Tapi kalau hanya melihat harta, pas nuju suami di luhur mah kamulah satu, pas suami nuju di handap kabur. Aduh, pas suami di handap mah emut ka mantan. Emut kene ka mantan aya. Allah, tangan untuk butitin astagfirullah. Ya Herina tuh, aduh Herina tuh astagfirullah. Nah, begitu ya. Nah, jadi dalam suami istri kita mencintai suami kita karena berbeda, itu sudah alamiah, sudah fitrahnya. Perempuan menyenangi laki-laki dan laki-laki menyenangi perempuan. Andaikan banyak sekarang kasus LGBT dan lain sebagainya, itu rata-rata tidak dengan satu pasangan menurut penelitiannya. Silakan Bapak dan Ibu cari di Facebook komunitas LGBT Ranca Ekek, berapa ribu itu pesertanya. Nauzubillah min dzalik. Dan rata-rata itu tidak hanya dengan satu pasangan. Kenapa demikian? Karena karena bosen rame itu Bapak Ibu karena berbeda. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara menangani perbedaan, nu aya naon Bu? Unggal antel pasean. Suami dan istri boleh berbeda pendapat, orang tua dan anak boleh berbeda cara pandang, antara saudara pun boleh berbeda pilihan. Mangga ayeuna kita cengharkan deui hoyong nu kumaha Bu spesifikasinya. Hoyong nu kumaha spesifikasinya, nu hoyong kapayun saha Cung? Bapak-bapak ayah Pak, aki-aki.
Astagfirullahaladzim. Sanes aki-aki pun kan ika-ika. Bapak anu 75 tahun mangga? 70, 80 komo langsung. Kalau tes ingatan di ka istri nage atas. Ingat. Mangga ya Pak. Mangga kapayun. Mula mau paling senior. Lumayan kalian ngeser baso. Mangga kapayun Pak. Mangga Pak kapayun Pak. Iya mangaramekeun pada tos tarang. Biar rame, Kita ngetes, ayo. ngetes emutan. Mangga Pak, ayo kapayun Pak. Ayo ke depan. Ini udah mau terakhir. Sok harunya nih bapak-bapak tehnya menuju alit di susulan usaha Bu. Di sekolah di susulan usaha. Kos damel eta di susulan usaha. Kami di bumi. Ya Allah, ayeuna oke jika teh sini susulan usaha. Oke, cekap moal, wios moal mahnya. Oke. Gimana? Oke. Kita lanjutkan Pak, punten Pak. Ini menjelang terakhir. Warisan terbesar Rasulullah bukan rumah yang megah, bukan harta yang banyak, tetapi adalah akhlaknya. Ketika pasangan membuat kesalahan, ingatlah kelembutan Rasulullah. Ibu, pamit caroge dengan salah ibu sok kumaha? Sok kumaha? Bautna kuatna sabaraha lama? Kuatna ibu baut sabaraha lama? Sok keluarkan HP aya namun ibu nuju maot gelis, nuju baut gelis henteu. Tapi nah angger eta menjadi jurusna padahal mah Bu ieu mah jurus ti abinya. Pami ibu nuju baut teh jangan menyangka hukuman. Suami mah malah atuh aduh cepil menipiis. Aduh, istri mah kan aya hukuman cenah geuning bae dan moal ditaros padahal ternyata menurut suami mah cepil menipiis. Leres gitu, Pak? Aduh, ya sususnya. Nah, kemudian ketika anak melakukan kesalahan, ingat kesabaran Rasulullah. Ibu gampil teu sabar saat menghadapi murang kali anu nuju meujeuhna gampil teu Bu? Teu. Nah, ibu sareng bapak galakan mana? Ibu paling banter lamun ngambek ka murang kali kumaha? Nah, memang tidak mudah. Makanya tadi dalam Quran surah Al-Asr itu kita tetap harus berusaha saling menasehati dalam kesabaran. Jadi namun ibu curhat kabesi ya, curhat masalah suami dan lain sebagainya, ulah ya punya osok curhat Bu kabesi Bu. Ulah, kemana? Ulah curhatkan pasangan kepada orang lain karena ibu-ibu masuk kieu, ibu teh nyebat rahasia tiba-tiba nyebar sa-RT. Nah, kan gitu. Memang tidak mudah membersamai ananda, tapi memang sunnahnya tidak tetap sabar. Selanjutnya, ketika orang lain berbeda dengan kita, ingat toleransi Rasulullah. Jadi dia masih kena aya nusok pasea gara-gara ibadah. Kesintanya aya namanya aman. Nah ini alhamdulillah Bat ya. Kemudian ketika hati kita disakiti, ingat bagaimana Rasulullah memilih kasih sayang. Karena ukuran cinta kita kepada Rasulullah bukan seberapa sering kita menyebut namanya, tetapi seberapa banyak akhlaknya. Saya tanya, Bapak masih cinta ke istri Pak? Jawab, Pak. Kemana ada istrinya di dia? Kami ibu. Ya Allah, kami ibu masih cinta ke Saroge Bu? Ya Allah, tergantung lamun awal bulan, cinta banget lamun akhir bulan. Ya Allah, cinta kepada Rasulullah idealnya tidak alias tanpa syarat, gitu ya. Iya.
gitu ya. Dan bahkan kenapa sih ibu-ibu teh kudu taat ke suami teh? Kenapa Bu? Kenapa ibu-ibu teh kedah taat ke caroge? Kenapa? Karena kieu aya istilah. Nah, istri nu kagungan kebetulan carogena baong teh contohna kumaha Bu? Hapus pesan sebelum pulang. Nu sok itu aya. Nah, ngadoa nanti sok ieu ibu-ibu mah, ya Allah, aku sudah capek, sudah lelah, tolong segera ambil amanahmu. Anu sok itu. Kakek ngadoa kitu kedah nama, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah. Tapi bapak-bapak mah lebih unik ngadoa nanti bami aya istri anu teu taat. Kumaha ngadoana Bu? Ya Allah, saya sudah capek, saya sudah lelah dengan amanahmu ini, tolong beri amanah yang baru. Itu bapak-bapak. Ya Allah ya. Nah gitu ya Bu ya. Jadi poinnya adalah yang terakhir kita sudah masuk ke ranah toleransi ketika bermasyarakat, karena diakui atau tidak kita bukan hanya hidup sendiri, bukan hanya berkeluarga, tapi juga bermasyarakat yang bagaimana pula kita bisa melihat Rasulullah dalam memimpin. Rasulullah pemimpin bukan? Pemimpin. Oke, tapi di rumah juga istri Rasulullah ada berapa? Ayo, istri Rasulullah yang tercatat dalam sejarah ada berapa? Ada berapa? Ada 11 yang tercatat dan 2 lagi banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Contohnya Maria Al-Kibtiyah, itukah apakah istri Rasulullah ataupun memang itu budak? Poinnya adalah Rasulullah bisa membagi apa? Membagi waktu. Ari bapak ibu bakal tiasa semua. Wah, langsung. Aduh ya Allah ya. Oke, menjelang terakhir. Silahkan, sekarang sudah menjelang terakhir. Terus secara runut, karena menurut Roma Irama pun obatnya stres itu apa Bu? Stres, obatnya iman dan takwa. Terus apa lagi? Begadang jangan begadang. Oke. Sekarang sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau cerita, bertanya atau apapun, satu saja. Silahkan, yang mau bertanya atau apapun, satu orang saja, silahkan. Oh, Maeza, mangga Maeza, ini dikasih mic-nya. Oh, itu ayah. Wah, pati murah ya nama. Assalamualaikum, dari sini aja ya Bu. Enggak mengapa gimana Maeza. Satu aja ya. Ya, ini mah sedikit curhat ya. Iya, mangga. Ya, ada kamu. Gimana caranya supaya kita ikhlas gitu ya? Enggak selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Iya. Terutama kakak ipar. Oh, Ima ipar adalah oh, terutama kakak ipar. Karena ayah kakak ipar kan tadi dia. Ya, oke ya. Oke, yang mubarang-mubarang yang diwalahi. Oke, alhamdulillah ya. Ikhlas itu Bapak gampil atau nabi susah? Pami hoyong sedekah kedah ikhlas atau nabi ente? Sekedah. Pami kita bersedekah tidak perlu ikhlas. Nah Bu, sabab pami ngantosan ikhlas lah mau sedekah? Sedekah. Jadi meskipun hati masih ragu gue sedekah gelak, dan kita akan belajar untuk terus menerus ikhlas. Sama halnya dengan hal ini, meskipun tidak mudah, misalnya ada clash, ada konflik, ada gesekan dengan ipar, tapi memang perlu diikhtiarkan. Demi siapa? Pertama, memaafkan bukan berarti melupakan. Yang kedua, memaafkan itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang ketiga, memaafkan bukan berarti menyukai perilakunya. Yang terakhir, memaafkan bukan berarti mengizinkan kesalahan yang sama terjadi kembali. Jadi entah ikhlas ataupun memaafkan sejatinya untuk orang lain atau untuk diri kita? Biar apa? Biar tenang. Terus biar apa lagi? Biar tibra. Karena banyak yang sampai insomnia
tidak bisa tidur saking menahan amarah pada orang lain, dan semakin mengungkit kesalahan memang diakui atau tidak etama menjadi ciri khas saha perempuan ya. Jadi perempuan mah raja di mana-mana, di jalan saha rajana sen kanan teu belok-belok. Ayo sen kanan tapi teu belok-belok. Nah memang itu salah satu karakteristik perempuan, sok ngaku sing jujur lamun nuju pasea sareng caroge nu bisa ngorok henteu. Caroge bisa ngorok tuh padahal eta teh nuju pasea. Caroge mah tibra teu. Tibra ari ibu-ibu. Kepada ketika subuh. Nah begitu ya, termasuk bukan hanya dengan pasangan, apalagi dengan orang lain, termasuk dengan ipar. Tantangannya lebih besar dibandingkan dengan pasangan. Dengan pasangan mah rada aya leheungna, rada aya toleransinya. Tapi kalau kita sudah bermasalah dengan ipar, biasanya amarahnya itu berlipat-lipat. Maka cara kita menanganinya pun tidak bisa dengan cara yang biasa saja. Mangga kapayun Maha Eza, hoyong Patimura atau Rapi Merdeka? Merdeka. Mangga kapayun. Terakhir ya sebelum kita berdoa. Mangga. Ini ada udah ngantuk ya? Nih ditanggapi dulu sama Mak Eza gimana barusan. Jadi intinya pada ikhlas teh kumaha. Jadi abi ngawalor ka ditu ka dieu. Dan ikhlas teh kedah tenang. Terus gimana lagi? Sabar. Tapi ambu ari tinggal teh nya. Manjang ini ayo ambu kan saking manjang. Ya terus kumaha katinggal teh mah. Ih mami kitu wae eta teh jalmi teh. Oh iya mata kada kumaha. Kada di kaca riben warna hideung. Ada soalnya kada di kacamata. Itulah hadis yang tadi itu untuk orang lain yang memang kita tidak bisa melihat kembali, tapi untuk yang bersama dengan kita itu tidak mudah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran ya. Selamat Mak Eza, mudah-mudahan Rada sabar. mudah-mudahan merdeka dari ipar. Amin. Kange jajan martabak. Amin. Bawa yakin. Siap. Nah karena sudah jam 10 Bapak Ibu semuanya, mungkin sekarang kita akan berdoa bersama. Meskipun tadi sebetulnya sudah, tapi mudah-mudahan ini semakin menguatkan. Dan ini pun adalah salah satu cara bagaimana kita bersyukur sekaligus beristighfar bersama. Karena barangkali hati kita selalu sesak, dada kita selalu sesak karena kita terlalu banyak apa Bu? Banyak hutang, banyak dosa ya. Maka sebelum diakhiri, terakhir dari saya sesuai dengan closing statementnya punten. Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, jangan biarkan maulid hanya selesai ketika acara ini selesai. Biarkan maulid masuk ke rumah kita ketika kita ingin marah, maka ingat kelembutan Rasulullah. Ketika kita ingin membalas, maka ingat Kesabaran Rasulullah. ketika keluarga melakukan kesalahan, maka ingat ketika kita bertemu orang yang berbeda dengan diri kita, maka kita ingat dan sampaikan pada diri bahwa aku belajar menjadi baik karena melihat akhlak orang tuaku yang itu teladan dari Rasulullah. Baik, kita akhiri dengan doa bersama. Kita istighfar terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba yang telah menyayangi hamba sedari kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, solehahkanlah anak keturunan hamba juga yang utama adalah hamba. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma layyin li fi qalbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah hamba untuk melembutkan hati hamba. Allahumma layyin li fi qalbahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah hamba untuk melembutkan suami hamba, melembutkan anak laki-laki hamba, melembutkan bapak hamba, melembutkan saudara-saudara laki-laki hamba. Allahumma layyin li fi qalbaha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah hamba untuk melembutkan istri hamba, anak perempuan hamba, ibu hamba, juga saudara perempuan hamba. Allahumma layyin li fi qalbahum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah hamba untuk melembutkan hati kita semua agar senantiasa bertaut padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hazaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sakit wae anu kaprihatur, hatur nuhun atas atensinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam majelis ini, pertemuan ini, maulid ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Sarehat lahir dan batin semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasurun billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.